Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah update Pak, posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan dan kembali menembus ke level 6.800-an. Untuk perdagangan esok hari, dengan posisi penutupan sesi kedua hari ini, seberapa besar peluang penguatan lanjutan dari sisi teknikal, Pak Danika? Kalau dari sisi teknikal, dari saya kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikan ya Pak ya, karena hari ini dia menunjukkan setelah dia tutup di atas posisi high kemarin, jadi dia membentuk namanya candlestick engulfing ya, bullish engulfing, jadi kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikan Pak. Dengan target resisten selanjutnya di level berapa, Pak Danika? Yang pertama, yang lebih minor ada di level 6.822, lalu yang majornya ada di 6.860, Pak. Baik, tapi tetap para investor diharapkan untuk berhati-hati karena masih wait and see terkait dengan data inflasi dan juga pertemuan The Fed di pekan ini. Betul. Pak Danika, kita akan coba bergeser ini ke sektor retail. Ada LPPF, di mana LPPF hari ini juga mengalami pelemahan cukup dalam pasca ex-date dividennya ini. 4380, 6,81%, pelemahan yang terjadi pada perdagangan hari Senin. Koreksi dalam juga sudah terjadi untuk LPPF. Analisis Anda dengan koreksi yang terjadi untuk LPPF? Kalau analisa dari saya, karena dia hari ini kan turun dalam dengan volume yang besar juga ya. Jadi kemungkinan dia akan bisa turun sampai level supportnya berikutnya di 4.300, ini support harmonisnya. Lalu di level 4.220 juga ada, kalau dua itu tembus bisa turun sampai kira-kira 4.000 ke support kuatnya di bawah sana. Seperti itu. Jadi akan diuji dulu di level 4.300, kalau misalnya dia ada pola reversal atau apa itu bisa menjadi dilirik ya Pak. Rekomendasinya di level berapa Pak kalau ingin entry dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi untuk LPPF? Di level 4.300 sampai 4.350-an lah di situ. Oke, penutupan hari 4.300 ya di 4.380. Tipis saja sepertinya Pak dari level penutupan hari ini? Iya, seperti itu. Tapi balik lagi ya, dilihat dulu apakah ada pola reversal di situ. Kalau misalnya besok masih tebal candlenya, bisa sampai 4.220. Itu bisa buy di situ. Atau kalau misalnya dia masih tembus lagi, masih turun lebih dalam lagi, bisa sampai level 4.000. Baik, analisis untuk LPF 4380 hari ini kembali mengalami auto reject bawah di 6,81% pasca dari ex-date dividend dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari di tengah pembalikan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari Aneka Industri, ada Astra International, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5850, kemudian buy di 650 hingga 6100, sementara target resisten bisa mencapai ke 6400 pemirsa. Kemudian dari pertambangan batubara ada Adaro, juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 2960 dengan target price atau resisten bisa menyentuh ke 3.450. Kemudian cut loss di 2950 atau 1 titik di bawah support pemirsa. Kemudian kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada SMGR, juga direkomendasikan buy. Area buy-nya ada di 6.125 hingga 6.150. Support yang bisa diperhatikan di 6.000, sementara target price bisa menyentuh ke 6.950. Selanjutnya ada Buka, direkomendasikan buy di 236 hingga 240 dengan support yang bisa diperhatikan di 228, sementara target price bisa mencapai ke 268.
4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan coba bahas saham pilihan pertama ada Astra International. Pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal. Tapi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan juga masuk di WhatsApp interaktif kami. Kebetulan ini menanyakan saham Astra International pada Nika. Yang pertama, saya akan coba sapa Bapak Andrew di Tangerang Selatan untuk ASII. Baru beli nih Pak, supaya dapat dividen tapi khawatir turun setelah ex-date-nya. Lebih baik beli sekarang atau nanti saja setelah ex-date dari Astra International. Kemudian ASII juga ditanyakan, saya akan coba cek juga terlebih dahulu dari WhatsApp interaktif yang sudah masuk. Ya, tapi sambil menunggu Pak, kita langsung jawab dulu pertanyaan Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Mau masuk ke ASII, apakah nunggu ex-date terlebih dahulu atau jelang ex-date juga tidak masalah ini? Silakan Pak Danika. Oke, baik. Kalau misalnya dari saya, kalau pertimbangannya dari ASII ini sebenarnya dia membentuk pola bullish pennant ya Pak ya. Dan kelihatannya hari ini juga dia menembus trendline-nya, trendline atasnya di 6.075. Ini sebenarnya udah bisa buy. Dan kalau misalnya menunggu ex-date-nya atau apa mau beli sebelum ex-date atau setelah ex-date, sebenarnya bisa aja beli dari sekarang. Terus nanti kalau misalnya udah mau come date itu bisa dijual dulu. Nanti kalau misalnya dia ex-date itu bisa beli lagi. Seperti itu. Dengan memanfaatkan koreksi yang terjadi kalau memang skenario-nya setelah ex-date kembali koreksi cukup dalam begitu. Betul. Oke, ada Astra International direkomendasikan buy dengan target price tadi di 6.400, sementara support yang bisa diperhatikan di 5.850. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pertambangan batubara, Adaro. Anda juga rekomendasikan buy ini. Analisis secara teknikal, pertimbangan sehingga Adaro masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, baik. Yang pertama ini Adaro sudah break sudah berhenti dari downtrend ya, sudah tidak membuat lower low lagi, dan sekarang ini saya lihat hari ini dia ada pola pattern bullish engulfing, dan dia kalau saya lihat secara Fibonacci dia mantul di area 0,38, which is itu kemungkinan untuk naik lebih jauh lagi itu lumayan tinggi, seperti itu. Sebenarnya level resisten berapa confirm Adaro sehingga sudah terlepas dari posisi downtrendnya pada Nika? Oke. Ini dari Januari sampai Maret kemarin, sampai April ini, pada tanggal 4 April dia break level 3020 dia break dari trendline downtrendnya. Dan sekarang lagi menguji trendline itu sendiri, dan hari ini dia membentuk bullish engulfing. Oke. Seperti itu Pak. Baik, ASII ada Adaro ini dengan support yang bisa diperhatikan di 2960, target price bisa ke 3450. Kita beralih ke saham pilihan ketiga dari produsen semen SMGR. Anda juga rekomendasikan buy dengan target price-nya di 6950. Sebelumnya kalau kita flashback, SMGR sudah mengalami penguatan signifikan dan cukup lama bertahan di atas level 7.000-an ini. Analisisnya untuk SMGR pada Nika? Oke, SMGR sudah turun lumayan dalam ya. Kemarin sempat sampai paling bawah di 5.850, lalu kemudian dia sudah bounce rally balik ke level 6.475, lalu turun lagi, dan hari ini dia menunjukkan pola pattern ini ya, swing low ya. Jadi dia tidak jadi membentuk lower low lagi, turun di bawah 5.850, dan ini kita bisa memanfaatkan swing low-nya untuk buy sampai ke resisten sebelumnya di 6.475 itu, seperti itu. Dan itu kemungkinan kalau misalnya tembus membentuk pola pattern double bottom, dan itu nanti targetnya bisa lebih tinggi lagi sampai level kira-kira 6.910. Baik. Oke, terakhir untuk buka saham pilihan, singkat saja Pak Danika sebelum kita jeda. Oke, baik. Untuk buka sama sebenarnya, dia gagal membuat lower low, which is dia trennya sudah stop ya.
Dan sama seperti SMGR, dia membuat pattern swing low dan kita bisa memanfaatkan swing low tersebut untuk sampai ke level 252 seperti itu. Baik. Kalau misalnya break bisa sampai 6.268. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, Adaro, SMGR, dan juga ada Buka. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Danika, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas, kita akan coba jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada Cun Cun dari Palembang ini Pak, menanyakan saham XL sudah ambil posisi di 1835. Analisis teknikal jangka pendek dan menengah. Oke, kalau XCL support yang terdekat tuh ada di level 1780 ya. Dan ini dia sepertinya masih melanjutkan downtrend ya, masih belum tahu sampai kapan, kemungkinan bisa sampai level 1545 aja sebenarnya. Kalau misalnya dia ada mantul sedikit, itu bisa dijadikan momen untuk exit dulu sebentar. Oke, baik. Kebetulan Cun Cun dari Palembang sudah ambil posisi di 1835. Belum terlalu jauh nyangkut dari XL. Selanjutnya kita beralih ke Padang. Ada Bapak Gani. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham ISAT, Pak. Sudah ambil posisi di 6650. Analisis teknikal untuk ISAT. Oke, baik. Bentar ya. Untuk ISAT, dia sekarang ada di level Fibonacci di 6700, level 0,3. Kemungkinan dia masih bisa turun sampai level 6350. Itu ada support kuat di situ. Nanti kalau misalnya mau buy bisa tunggu di situ. Itu untuk trading swing ya Pak ya. 6350. Baik, ambil posisi di 6650. Profitnya sudah ada tapi masih tipis ini Pak Danika. 66 punya ada di 6650. Iya. Di hold saja. Oke. Kemungkinan bisa masih bisa di hold sih. Ini sahamnya masih uptrend. Oke. Tapi nanti kalau mau buy lagi di 6350 bisa. Baik, Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham LTLS Pak, analisis secara teknikal untuk lautan luas. Oke, lautan luas dia baru bounce ya dari dia ada sebenarnya masih sideways tapi dia sudah rebound dari level supportnya di 1300, dia kemungkinan dia bisa menuju level di 1400 seperti itu, bisa dijual di situ. Ini megang posisi kah bapaknya? Tidak disebutkan Pak, sayang sekali nih apakah sudah ambil posisi atau belum. Baik, terakhir ada Clay dari Bandung. Pak Danika menanyakan saham Bumi baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Kalau memang direkomendasikan, level ideal untuk entry di berapa? Oke, kalau misalnya Bumi ini masih belum terlihat dia ada posisi untuk reversal, jadi saya lihatnya dia masih posisi downtrend. Kalau misalnya dia mantul di level 117, dia ada candle swing di situ, itu bisa untuk posisi masuk ya. Baik Pak, Clay di Bandung untuk Bumi. Level entry tadi sudah sampaikan, penutupan hari ini di 124. Waktu kita cukup terbatas, Pak Danika. Tampaknya pembahasan dari Bumi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Danika. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Danika Augusta Sari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David Son Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.